Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok hari Selasa tanggal 13 September 2022. Jadi saat ini marketnya sudah tutup, jamnya jam 7.50 malam ya waktu saya bahas video ini. Seperti biasanya untuk analisa saham harian atau rekomendasi saham seharian, saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian kedua, bagian pertama tadi saya sudah bahas 8 saham ya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini untuk bagian pertama. Ini bagian kedua, saya akan bahas 8 saham ya. Sebentar saya ganti screen-nya dulu. Jadi memang sengaja saya tampilkan wajah saya di sini ya. Karena sebelumnya ada yang tanya ke saya, Pak Sunar wajahnya seperti apa sih kok kita nggak kenal gitu ya. Jadi mungkin yang belum kenal ke saya, sebentar. Saya ganti dulu ini screen-nya nggak. Area saya minimize. Karena seringkali ya di grup Telegram saya profit ya. Ada orang yang copy picture profile saya, kemudian dibuat-buat menipu untuk titip dana ya. Jadi saya itu nggak terima titip dana ya. Jadi kalau ada orang yang message ke Anda lewat Telegram yang ngaku-ngaku Pak Sunar ya, itu pasti bukan Pak Sunar ya. Karena biasanya saya nggak pernah message member duluan ya. Ini saya tampilkan wajah saya di bagian kiri bawah ya, supaya tahu ya. Karena sebelumnya ada yang tanya, tampangnya seperti apa sih gitu ya, mungkin yang belum kenal ya. Ini saya mulai langsung dengan yang pertama, yang bagian kedua, sebentar. Mulai dari saham Elsa ya, seperti itu ya. Jadi saham Elsa ini kenapa kok tiba-tiba meroket naik tinggi ya? Kalau saya baca dari beritanya sih labanya dia naik tinggi ya, seperti itu ya. Volumenya tiba-tiba naik tinggi ya, seperti itu ya. Nah, untuk saham Elsa ini memang kalau kita perhatikan seringkali membentuk ekor panjang ke atas ya. Ini contohnya sebelumnya dia naik ke atas, kemudian dia pullback, kemudian rebound, koreksi lagi. Ini ekornya panjang ke atas, hari ini juga ekornya panjang ke atas. Sebenarnya sih jangan terlalu takut ya. Ini sebenarnya yang sudah ngikutin saya dari awal ya. Ini sudah saya gambarkan area buy on weakness-nya di 326 atau 316 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawahnya 326 atau 316, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi hari ini memang dia lompat ya, gap up ya. Sebelumnya hari Jumat tanggal 9 September 2022 ya, minggu lalu itu ditutup di 318. Nah, hari ini dia lompat ke 330, langsung dia naik ya, kalau nggak salah seperti itu ya pagi-pagi ya. Nah, kalau seperti ini, apakah gap ini pasti ditutup, Pak Sunar? Nah, gap seperti ini memang nggak harus langsung ditutup ya. Maksudnya besok nggak harus langsung tutup gapnya, nggak. Atau minggu depan langsung tutup, nggak ya. Bisa saja mungkin bulan depan atau tahun depan ya, seperti itu ya. Jadi gap ini nggak langsung ditutup, tapi kemungkinan bisa ditutup, bisa aja. Nah, kalau misalnya, ketinggalan Pak Sunar, kira-kira strateginya bagaimana? Nah, ini strateginya ada dua. Kalau mau buy on weakness, tetap pakai acuan garis yang sudah saya berikan, 316, 326, atau 342 di sini ya, yang paling dekat ya. Artinya, kalau dia turun di bawahnya 342, begitu dia rebound mantul ke atas 342, pada saat dia mau close atau besok paginya, ya kita boleh buy. Ini area buy on weakness-nya, 342 ke atas, dia rebound, kita buy. Nah, kalau nggak dikasih, ya kita buy high, sell higher. Kalau dia naik lagi ke atas 358, ya kita boleh buy back. Kalau misalnya sudah jual ya, atau yang belum punya, kalau mau buy silakan buy high, sell higher, atau kalau mau tambah lagi silakan. Naik lagi ke atas high-nya hari ini 366, mau tambah lagi silakan. Target price-nya dia akan menguji 375 dan 400. Jadi untuk Elsa ini masih ada kemungkinan untuk naik lagi, masih ada ya. Nah, apakah ketinggian Pak Sunar? Jangan-jangan seperti sebelumnya dia koreksi pullback. Ya nggak pasti ya, seperti itu ya. 100% nggak bisa pakai acuan seperti itu ya. Tapi biasanya memang kalau sudah naik tinggi ada kemungkinan besoknya cenderung koreksi. Jadi tunggu aja, kalau nggak buru-buru tunggu aja di area buy on weakness-nya ya. Biasanya sih kemungkinan besar di area sekitar MA20-nya ya, atau seperti ini ya, nyentuh di MA20-nya, kemudian dia rebound mantul lah di sana, kesempatan kita untuk buy ya, seperti itu ya. Nah, ini masih ada peluang naik, masih ada, jadi buy high sell higher kalau misalnya nggak dikasih ya, seperti itu ya. Jadi strategi di saham itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher ya. Sebelumnya ada yang kritik saya ya, lama sih waktu tahun lalu ya, Pak Sunar itu sukanya trading breakout, hati-hati loh kalau dia disuruh, kalau breakout dari resistennya buy high sell higher gitu ya, nanti nyangkut. Sebenarnya enggak juga ya, kalau uptrendnya dia masih strong, masih kuat ya, kita boleh aja buy high sell higher ya. Kalau semuanya buy low sell high, yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang buy high sell higher kan.
Ini sudah sering saya sebutkan. Tujuannya supaya kita nggak terlalu takut ya. Jadi kita nggak perlu takut, yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Ya, disesuaikan money manajemennya dengan resiko profil masing-masing ya, itu saran saya. Oke, berikutnya untuk AMRT. Memang dia Alfamart ini labanya lumayan menarik ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini MA20-nya memang masih mengarah ke atas ya. Harganya masih cukup menarik sebenarnya ya. Nah, ekor panjang ke atas ini Pak Sunar pasti koreksi belum tentu ya. Jadi yang sudah punya, kalau misalnya belum pasang trailing stop atau stop loss, pasang aja di 2100 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 2100 lebih baik jual dulu ya. Kalau trading seperti itu. Nah, yang mau buy on weakness bisa pakai acuan MA20 ini ya, atau garis saya yang sudah saya berikan. Jadi tunggu di area 2000 ya. Ini area buy on weakness yang paling dekat, atau bawah lagi sekitar 1850. Tapi sebelumnya saya kasihkan 1740. Kalau 1740 terlalu jauh ya. Jadi 1850 aja itu maksimum. Artinya buy weakness itu kalau dia koreksi, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas barusan kita buy. Jadi buy-nya bertahap aja ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 2200 kita buy. Berikutnya setiap lipatan Rp50 kalau kita naik lagi kita tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Nah, apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu ya. Setahu saya sih nggak ada ya, tapi mungkin dicek aja, mungkin saya kelewatan baca ya. Kalau ada aksi korporasi kenapa kok bisa naik, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebih seperti itu untuk AMRT, cukup ya, masih menarik uptrendnya, belinya bertahap aja atau tunggu area buy on weakness ya, seperti itu. Oke, berikutnya Pegas. Hari ini Pegas saya buy, sebelumnya Pegas sudah saya bahas ya, naik ke atas 1860 boleh buyback ya, atau buy yang belum punya. Nah, di sini MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Ini sebenarnya kalau mau buy sekarang masih cukup bagus ya. Nah, di grup kecil saya sudah share buy dan saya. Memang waktu itu saya buy-nya 1895 ya, seingat saya. Memang bukan 1860 karena saya kelupaan set automatic ordernya. Sebelumnya saya berhasil set di sini ya, 1860 ke atas saya set. Tapi setelah kena eksekusi, kemudian saya nggak set ulang, saya lupa ya. Jadi 1895 saya kejar waktu itu. Ternyata setelah saya buy, koreksi. Wah, gimana ini Pak Sunar? Ada yang tanya ke saya gitu ya, send message ya. Setelah saya biarkan, sebenarnya sih masih cukup menarik ya. Selama di atasnya 1745 ya, itu masih cukup menarik lah ya. Jadi jangan terlalu takut juga. Kalau mau buy on weakness ya tunggu aja di 1800 lah. Atau pakai acuan sama 1860 ya. Nah, biasanya sih kita bisa aja menggunakan acuan MA20-nya ini ya. Kalau dia koreksi tembus MA20-nya dari atas ke bawah ya, kemudian dia berhasil rebound, mantul lagi tembus ke atas ya, kita kesempatan untuk buyback ya, seperti itu ya. Nah, untuk Pegas ini apakah masih bisa breakout ke atas 2000? Saya yakin sih, selama dia masih bertahan di atasnya 1745 ya, dia masih ada peluang besar untuk breakout ke atas 2000 dengan targetnya sampai dengan 2450 ya. Seperti itu ya. Saya yakin banget seperti itu ya untuk Pegas ya. Dan ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Ya kita jangan terlalu kaku. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, ini lama loh ini resistennya. Kita lihat sepanjang tahun 2021 ini pernah high-nya di sini. Ini high-nya sampai 1880 ya. Kemudian dia gagal ya. Nah, kita jangan terlalu kaku terhadap analisa teknikal. Jadi analisa teknikal itu jangan dijadikan sebagai tembok. Kalau kena resisten pasti jual, enggak ya. Kalau dia breakout lagi ke atas ya kita buyback aja atau buy high sell higher kalau mau tambah lagi ya. Ini masih cukup menarik, buy-nya bertahap aja sambil pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya selama di atas 1745. Maksimum stop loss-nya misalnya mungkin ada investor jangka panjang gitu ya 1640, karena kalau dia turun di bawah 1640 ya kemungkinan besar bisa menguji level 1545 lagi ya, bawah banget ya seperti itu ya. Terlalu jauh kalau pasang stop loss di 1545 ya. Saya pakai acuan 1745 lah, itu support psikologisnya terdekatnya. Kurang lebih cukup untuk Pegas. Berikutnya untuk ISAT, ini masih sideways ya. Nah, kira-kira bagaimana Pak Sunar untuk ISAT ini masih sideways? Nah, kalau kita perhatikan di sini, sideways-nya kan kurang lebih di area di atas 7.000 ya. Ini kalau dia masih bertahan di atas 7.000, ini dia masih bisa ke 7.600 dan 8.300. Berdasarkan dari Fibonacci retracement ini ya, saya tarik garisnya ya. Dari swing high di sini dan swing low-nya. Jadi untuk ISAT ini masih ada peluang untuk breakout ya. Kalau mau buy sekarang memang tanggung ya, masih testing resisten di sini, swing high terdekatnya di 7.400 ya. Tunggu aja area buy and weakness-nya kalau nggak buru-buru ya sekitar 6.800 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia koreksi turun berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan kita untuk buy. Buy-nya bertahap aja, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Jadi kalau dia breakout ke atas 7.400 kita buy ya.
Kalau dia breakout lagi ke atas 7625 tambah lagi atau average up silakan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Memang volumenya dia menarik juga ya, 3 hari trading terakhir ini dia volumenya menarik.